Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, nama aku Prima Sardi. Aku merupakan seorang mahasiswa pendidikan pariwisata angkatan 2024, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang alhamdulillahnya kami dapat melaksanakan acara development podcast yang bertemakan Hidden Gem Cimanggung, wisata alam di kaki Gunung Kaремbi. Dan pada siang hari yang alhamdulillahnya teduh ini, kami telah kedatangan salah satu tokoh masyarakat atau bintang tamu yang sangat spesial nih, yang alhamdulillahnya beliau sudah dapat meluangkan waktunya untuk berbicara berbicara, dengan kami gitu. Dan mungkin, sekarang kita boleh mulai. Untuk Pak Deden, mungkin, saya ingin bertanya Bapak terkait, eee meminta Bapak untuk menjelaskan lebih dalam lagi seputar diri Bapak, serta peran Bapak dalam masyarakat itu bagaimana sih, Pak? Baik, oke, nama saya Deden Kumar Sahani. Saya pemerintahan desa di Desa Cimanggung, bagian kewilayahan atau yang sering yang akrab dipanggil kepala dusun, itu. Terus saya juga membawahi 7 RW dari mulai RW 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan RW 21. Itu dimulai dari tahun berapa Bapak sebagai Bapak kepala dusun, menjadi kepala dusun? Saya masuk di pemerintahan desa itu tahun 2020. Oh, sudah genap 5 tahun berarti ya? 5 tahun sekarang. Wah, teman-teman, ternyata Bapaknya udah sangat lama ya menjabat sebagai kepala dusun. Dan ini pun menjadi apa ya, kita perlu menggali banyak hal gitu terkait Desa Cimanggung ini. Oh ya, tadi teman-teman aku lupa mention, kita tuh lagi ada di Desa Cimanggung yang tepatnya terletak di daerah Sumedang ya, Pak? Sumedang. Iya, Sumedang. Nah, mungkin berangkat dari sini kita langsung masuk aja ke pertanyaannya, Bapak. Yang Siap. pertama, Bapak apakah dapat menceritakan sejarah singkat mengenai Desa Cimanggung ini tuh bagaimana sih, Pak? eh Desa Cimanggung itu memang desa yang lumayan luas khususnya di Kabupaten Sumedang, dikarenakan hampir rata-rata desa yang di kecamatan, khususnya di Kecamatan Cimanggung, membawahi 13 sampai 14 RW. Alhamdulillah Cimanggung nyampe 25 RW Wah, banyak gitu. sekali ya, Pak. Dengan jumlah penduduk yang banyak, juga wilayah yang luas. Tuh. Desa Cimanggung itu terdiri dari 3 dusun. 3 dusun, 25 RW dan 63 RT. Oh. Desa Cimawung tuh dulunya seperti apa sih, Pak, sebelum menjadi seperti sekarang itu? Kalau dulu mah Desa Cimanggung itu sampai Tegalmanggung, itu Oh, luas, bahkan luas lebih sekali luas ya. dulu mah. Karena terjadi pemekaran pada waktu itu, maka dibagi menjadi Desa Cimanggung dan Tegalmanggung. Makanya dari Tegalmanggung itu pemekaran dari Desa Cimanggung. Atas perintah siapa, Pak, itu Desa Cimanggung bisa dibagi seperti itu? Itu berdasarkan kebutuhan, dikarenakan ketika luas wilayah dan jumlah penduduk sudah memenuhi persyaratan, maka bisa dari masyarakat mengajukan permohonan untuk pemekaran gitu. Oh, ya. Jadi biar semuanya dapat terkontrol mungkin ya, Pak? Jadi tujuannya untuk percepatan pembangunan Oh, gitu. mempercepat pembangunan, Iya, ya. Mungkin agar lebih insentif juga dan pemerintahnya tuh bisa fokus gitu ya, Pak, siap. dengan Nah daerah itu. yang lebih kecil ya? Nah gitu. Oke. Nah, Bapak, sebelum bendungan Hidden Gem atau tempat-tempat lain di sini mulai ramai dikunjungi, bagaimana mata pencaharian utama dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa ini? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan kondisi sekarang dibandingkan yang dulu? Perbedaan ada, cuman belum signifikan lah gitu. Oh.
Dikarenakan kan di sini hampir rata-rata, kegiatan masyarakat itu usahanya di, pertanian, terus dagang, ada juga yang, karyawan di perusahaan. Cuman kebanyakan para petani dan para, pengrajin pengrajin makanan khas Desa Cimanggung. Terus, hubungan dengan tadi, eee, adanya kegiatan seperti yang disampaikan, bendungan itu memang sebelumnya kan kawasan bendungan itu kan, tidak ada tidak ada akses jalan yang bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Nah, sehubungan dengan kegiatan para petani yang melaksanakan kegiatan seperti pemupukan, hasil panen, jadi, untuk biaya angkutnya kan lumayan Oh iya ya. lumayan. Maka berdasarkan masukan dari masyarakat, petani mengusulkan bahwa di lingkungan tersebut pengen di dibuat jalan usaha tani, gitu. Terus, eee, jalan tersebut direalisasikan pada akhir 2024, yang dibangun jalan tersebut berdampingan dengan sungai irigasi. Secara tidak langsung dengan pembangunan tersebut, maka, jadi banyak yang pengunjung biasanya dari sekitaran Cimanggung, terus berkembang dari luar Cimanggung, bahkan dari luar kecamatan. Kemarin juga sempat ada yang di, Bogor gitu. Jadi dengan adanya bendungan ini tuh mempercepat laju ekonomi di Cimanggung itu ya, Pak? Karena banyak mobilisasi gitu? Kemungkinan bisa bisa disebut gitu, karena biasanya kalau sebelumnya kan, di wilayah bendungan tersebut daerah yang paling ujung. Daerah paling ujung itu kan berbatasan antara, Bandung, Sumedang. Jadi paling ujung di Sumedang, paling ujung di Desa Cimanggung adalah bendungan, makanya paling sepi. Alhamdulillah ketika ada akses jalan, biasanya sepi, sekarang rame. Terus dengan banyaknya pengunjung, maka masyarakat sekitar, mencari modal untuk bisa jalan, di sekitaran bendungan gitu. Sejak tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu, bendungan itu tuh dibangun? Kalau dibangun teh akhir 2024, Oh, masih sangat baru sekali berarti ya, sangat Pak? baru gitu. Mmm, tapi sebelum ada bendungan itu tuh, emang sungainya tuh kenapa gitu, Pak? Kenapa harus dibangun bendungan itu? Pertama, nama sungainya kan Bendungan gitu. Di sungai tersebut kan ada bendungan Oh, tuh. ya ya ya, Jadi itu bendungan teh tempat tempat pembagian air buat irigasi ke buat sawah ya? irigasi gitu, yang Mmm, kan dari sana itu ada yang masuk ke, Ranca Ekek, ke oh, Bojong Salam, Cangkuang gitu, masuknya dari sini gitu. mmm, oke baik, Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pernah nggak sih, Pak, gitu, pernahkah Desa Cimanggung dilanda bencana alam selain banjir? Apakah Desa Cimanggung memiliki pencegahan dan penanggulangan atas bencana alam yang baik? Dan apakah ada kesulitan dalam menerapkannya, Pak? Sebelumnya pernah kebetulan di tahun 2015, di sini kan berdekatan dengan kawasan hutan Kaремbi Iya. gitu. Hutan Kaремbi pernah terjadi kebakaran dikarenakan musim kemarau yang lumayan panjang gitu. Jadi sam pernah dua dua kali terjadi kebakaran Kebakaran? tuh. Kalau untuk masalah banjir, banjir memang cuman sekitaran sungai yang meluap aja.
gitu. Kalau misalkan banjir yang ke pemukiman itu saya rasa belum pernah ada gitu. Oh ya. Tapi saya penasaran Pak dengan bencana alam yang kebakaran tadi itu seberapa masif dan besarnya gitu Pak kebakarannya? Lumayan lumayan besar bahkan, untuk pemadaman, hampir 1 mingguan lebih Wah, lama sekali gitu, ya Pak. mhm. Dalam 1 minggu tuh bakaran kira-kira total kerugian yang dihasilkan dari kebakaran itu kayak gimana gitu Pak? Kerugian kalau misalkan kerugian secara realnya kan itu masuk Karebi, cuman di sana kan memang ada biasanya kan ada pipa-pipa air yang mengairi ke pesawahan gitu. Kal kalau misalkan dihitung secara materi, lumayan juga gitu, tapi itu hasil swadaya masyarakat nih. Oh, tapi saya belum kebayang banget Pak, itu kebakaran 1 minggu, wah lama sekali mungkin sangat luas sekali ya Pak? Luas luas lumayan sih soalnya kan, Karebi itu ada yang kemarin itu berapa titik yang terjadi gitu, sampai di sini Oh, juga kan iya ada iya. 2 titik, terus lanjut lagi gitu. Oke. Oke, kita, beralih ke pertanyaan berikutnya mungkin ya, Pak. Oke. Sejak bendungan Hidden Gem dan potensi pariwisata lainnya mulai ramai, bagaimana dampak yang paling terasa pada ekonomi keluarga Bapak atau warga sekitar? Apakah ada warga yang beralih pekerjaan atau menambah penghasilan dari sektor pariwisata gitu, Pak? Dampak dampak positifnya memang kan biasanya kalau di sini itu pertama pekerja itu kan, harian lepas atau buruh Oh. lepas. Oh ya. Kalau misalkan ada pekerjaan ya kerjakan gitu. Jadi, ketika ada kegiatan di bendungan justru bisa bertambah gitu, bisa bertambah. Yang tadinya, pekerjaan itu kalau ada yang nyuruh baru kerja, sekarang mah bisa diatur oleh, masing-masing yang pengen usaha gitu. Oh, iya. Bapak punya nggak temen gitu yang dulunya misalnya kerjaannya apa, tapi semenjak, Hidden Gem di Cimanggung ini terkenal, itu tuh jadi beralih profesi dan misalnya ekonomi keluarganya tuh melesat, Pak? Kalau melesat sih baru bertahap lah, tapi memang ada yang peralihan seperti saya pernah ngobrol sama yang jualan lotek, ada yang jualan lotek. Sebelumnya itu jualan di online, online jual-jual pakaian-pakaian gitu. Justru sekarang beralih ke jualan di lokasi di bendungan, Oh dengan iya, jualan seperti lotek, timbel gitu. Saya pernah ngobrol bahwa berapa sih pendapatan, 1 kali dagang? Ya, dia jawab nyampe 1.700.000 per harinya, Pak? per satu kali dagang Oh, per gitu. 1 kali dagang? Wah, itu teman-teman itu merupakan jumlah yang besar ya, jumlah yang sangat banyak ya tentunya ya, Pak, dibandingkan misalnya dulu sebelum ada pariwisata atau ada perjalanan wisata di Desa Cimanggung ini ya, Pak. Ya. Nah, maka berangkat dari situ teman-teman, kita mengetahui bahwa pariwisata tuh mengambil peran yang sangat penting dan vital di masyarakat ya, teman-teman. Apalagi tadi, cerita dari teman Bapaknya, bahwa peningkatannya itu bertahap naik ya, Pak? Siap. Iya, secara sedikit demi sedikit. Dan saya juga udah pernah, membeli lotek, Pak, Ya. kebetulan di, dekat bendungan sana. Dan saya juga ingin menanyakan, Pak, terkait ini ya, Pak, ada kan di bendungan tuh ada toko-tokonya gitu ya, Pak? Iya, maksudnya dari Ya bambu gitu. setan itulah. Ya, stand-stand dari bambu gitu. Nah, itu tuh untuk pembagiannya gimana sih, Pak? Apakah warga luar tuh boleh berjualan di sana atau hanya warga Cimanggung saja? Dan misalnya warga Cimanggung saja tuh bagaimana, Pak, cara membaginya gitu? Ya, pertama, eee, yang menyiapkan lahan itu kebetulan kan sebelumnya tempat tempat yang jualan itu bukan yang sekarang, di tempat yang sekarang ditempati. Sebelumnya berada di pas bahu-bahu sungai. Nah, untuk keamanan ternyata kan
terus berkembang, terus banyak, makanya ditertibkan. Itu kebetulan ada, warga kami juga yang memberikan fasilitas, lahan untuk penertiban pedagang. Nah, jadi untuk pembagiannya, yang pertama memang yang diutamakan dulu, masyarakat sekitar gitu. Dan apabila kalau misalkan, masyarakat sudah terpenuhi dan lokasinya masih ada, bisa dari luar juga gitu. Oh, seperti itu, Pak. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Eee, Menurut Bapak, mungkin, pasti ya, Pak, ketika ada hal yang positif itu pasti ada hal negatifnya ya, Pak. Siap. Nah, apa saja itu dampak positif dan negatif yang paling terasa bagi masyarakat Desa Cimanggung sejak pariwisata berkembang, Pak? Kalau dampak positifnya ya tadi tadi, jadi ke pendapatan atau ekonomi masyarakat meningkat, bertambah gitu. Terus dampak negatifnya, otomatis dengan ada kegiatan kemasyarakatan di sekitaran lokasi, jadi sampah juga bertambah Oh, gitu. ya tentu pasti Nah, sampah. makanya kami juga sebelum itu kan ada di sana tempat, pengolahan sampah. Itu sebelum rame kita bikin. Ternyata sudah rame, kapasitas tersebut tidak memenuhi, makanya sampai keluar gitu. Makanya itu, memang kami juga sudah mengantisipasi lah, yang penting, sampah tidak langsung dibuang ke sungai gitu. Oh, ya. Sudah ada tempat penampungannya gitu ya, Pak? Sudah ada. Ngomong-ngomong soal sampah nih, Pak, bagaimana sih Desa Cimanggung itu dalam mengelola sampahnya, Pak? Kalau boleh tahu? Kalau Desa Simangun masih serba manual lah intinya, Oh, ya. belum mempunyai, mesin pencacah sampah yang maksimal. Dikarenakan kalau misalkan mesin pencacah itu memerlukan lahan yang luas dan mesin yang lumayan besar gitu. Jadi makanya, kami membuat mengefisiensikan membuat tempat pengolahan sampah di masing-masing RW gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dibikin satu tempat sampah satu desa, kan jangkauan lebih luas, paling cuman mencakup di lingkungan sekitar. Makanya kami bikin khususnya di wilayah dusun saya, dusun satu, di tiap RW dikasih tempat pengolahan sampah. Oh, iya ya. Jadi setiap warga itu membawa sampahnya untuk dikumpulkan di sana gitu, Pak? Ada Atau ada kepengurusan oh, ada pengurusan kepengurusannya? sampah, Oke. jadi warga, biasa sampah di warga itu dikasih wadah, nanti ada petugas yang ngambil gitu. Oh, iya 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 iya. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Eee, Apakah Desa Cimanggung itu memiliki kerjasama dengan pihak luar seperti pemerintah, swasta, dan komunitas sebelum Hikmadikpar berkunjung kemari, Pak? Sebelumnya, memang ada yang mau kerjasama gitu, kaitan dengan, kegiatan di bendungan gitu. Cuman kami masih dipertimbangkan dikarenakan, memang banyak juga kan di Sumedang itu banyak tempat-tempat wisata, seperti ada yang Kampung Toga, Kampung Karuhun, atau misalkan, eee, Ciherang. Tapi, di antaranya kan banyak yang sepi, banyak yang gulung tikar, bahkan ada Oh, yang iya. dilelang. Ya, betul. Padahal itu kan udah kemungkinan kan udah ada kerjasama, ada investor. Yang kami khawatirkan ketika ada kerjasama atau investor, eee, jadi kan ada tarif atau misalkan masuk tiket gitu. Tiket, terus jajanan juga kan jajanan kelas pariwisata, Oh, bukan iya. Benar jajanan benar benar seperti sekali. biasa. Itu ya kami lagi pertimbangkan gitu.
Dikarenakan yang penting tujuannya saya dari pemerintahan desa, tujuannya, untuk mensejahterakan masyarakat, bukan penghasilan dari tempat itu, gitu. Oh, jadi ya kalaupun ada kerjasama tujuannya itu untuk mensejahterakan Ah, masyarakat lah, itulah, seperti itu ya, Pak? gitu, seperti itu. Oke. Emang itu sih cita-cita kita semua ya teman-teman untuk mensejahterakan semuanya ya, Siap, Pak. siap. Sama banyaklah yang kita harapkan gitu dari adanya desa wisata Cimanggung ini. Nah, oke, Pak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana keterlibatan anak muda Cimanggung dalam menjaga dan mempromosikan wisata bendungan Hidden Gem ini, Pak? Keterlibatan memang, banyaklah, bagus dengan ide dan gagasan. Terbukti bahwa misalkan desa Cimanggung, desa paling ujung di Kabupaten Sumedang, tapi bisa menembus media sosial. Oh iya, Intinya benar itu sekali. kan ada kerja dari para anak-anak remaja yang bisa mempromosikan wilayah bendungan. Oh, iya. Eee, Pernah nggak, Pak, kayak apa, kayak misalnya, anak-anak tuh inisiatif buat konten sendiri, "Ayo dong kita buat konten," gitu, untuk memajukan, desa Cimanggung seperti itu, Pak? Kalau konten ada, cuman masing-masing nggak ada Oh, kelompok masing-masing, gitu, nggak ada belum terorganisir komunitas, gitu belum ya? terorganisir gitu. Mmm. Bahkan yang jauh yang sering ke sini gitu, Oh, yang iya. bikin konten. Kira-kira dari daerah mana aja sih, Pak, orang-orang yang sering ke sini tuh? Saya juga, selalu melihat gitu ketika misalnya sore-sore banyak ibu-ibu yang ke sini gitu. Kalau di sini itu ya memang banyak sih yang luar dari Cimanggung. Cuman yang saya banggakan biasanya ketika kita kunjungan ke tempat wisata, ketika sudah tahu, oh udah tahu kemungkinan pas hari libur nggak berangkat lagi. Tapi kalau di sini saya lihat, kalau misalkan minggu sekarang itu orang itu ada, pas minggu depannya ada lagi gitu. Oh, Nah itu iya. berarti kan, ada kepuasan lah Oh, gitu. iya, benar sekali. Padahal kalau misalkan dilihat dari lokasi, ada apa sih di bendungan gitu. Nah itulah, itu modal awal kita untuk mengembangkan wisata ini Oh, gitu. iya. Tapi jujur ya teman-teman, ketika emang ya saya kalau misalnya ngelihat air itu, ngelihat kayak sungai atau danau gitu tuh, hati tuh seperti terpikat gitu, Pak. Kayak emang mau lama-lama gitu di pinggir sungai itu, karena emang mungkin rasanya tenang gitu ya. Dan jujur, ketika saya sampai di Sungai Cimanggung ini tuh, Pak, kayak ngerasa adem gitu, sepi, tenang, enak, apalagi misalnya kita sambil ngopi atau baca buku di situ. Wah, udah sih ini surganya dunia, teman-teman. Dan buat teman-teman yang nonton podcast ini jangan lupa ya buat datang ke Desa Cimanggung yang tepatnya ada di daerah Sumedang, misalnya dari Ranca Ekek tinggal lurus terus belok dikit ya, Pak, ke kiri. Dan itu tuh udah sampai di Cimanggung, teman-teman. Di sini tuh suasananya nggak sejuk, nggak panas, jadi suasananya menurutku tuh pas. Lihat, di jam 2 aja ini tuh teduh ya alhamdulillahnya gitu. Dan kemarin pun walaupun teduh seperti ini dan agak mendung itu sebenarnya nggak hujan, teman-teman. Nah, itulah salah satu keunggulan Desa Cimanggung dan saya jujur ternyata wisata seperti ini tuh ada di dekat rumah saya gitu, Pak. Siap. Ya maksudnya masih dekat Bandung lah gitu Iya, dekat dan perbatasan lah. iya, perbatasan Bandung gitu. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan dan waktu saya pasti ke sini lagi gitu buat menikmati suasananya Siap, gitu yang siap. tenang. Dan teman-teman, di daerah Sungai Cimanggung juga jangan khawatir kalau misalnya kalian pengen main air karena sudah banyak, WC-WC umum ya, Pak. Ada disiapin fasilitas umum. Iya, fasilitas umum itu sudah ada, masjid ada, WC ada, dan misalnya kalian lapar atau pengen ngemil atau jajan, itu juga banyak teman-teman yang jualan. Dan ketika weekday saja itu banyak yang berkunjung di sungai, apalagi di weekend-nya gitu, wah bakal sangat penuh sekali ya, Pak. Mungkin Bapak bisa, memberikan pengalaman gitu, bagaimana sibuknya Sungai Cimanggung itu ketika weekend, Pak? Eee, Memang kalau misalkan puncaknya pas hari libur, kami juga kewalahan sih. Kewalahan ketika kami kan untuk masuk ke sini sendiri kan tidak dipungut tiket, Oh, iya. gitu, pertama. Terus cuman kami menyiapkan fasilitas seperti, ban.
bahan bahan dalam yang digunakan untuk kalau misalkan orang sini bilang mah papalidan gitu, papalidan. Makanya, fasilitas yang kami persiapkan cuman 70 ban, ternyata yang datang lebih dari 150 itu kewalahan sampai di waktu. Oh. Kan biasanya itu pas pengunjung paling sewa jam itu sewa ban itu 5.000 yang kecil, 7.000 yang kecil, sepuasnya. Sehubungan dengan fasilitas yang kurang, makanya banyak yang ngantri kalau misalkan rame itu di waktu minimal 1 jam gitu, per lima Oh, ribu iya. gitu. Dengan harga segitu tuh emang sangat terjangkau sih, Pak, kalau misalnya dibebasin gitu, nggak di waktu gitu. Se nah, jujur ya teman-teman, saya juga sangat iri gitu sama anak-anak yang ada di sini gitu. Mereka punya masa kecil yang indah, mereka bisa papalidan di sungai gitu. Sedangkan saya, anak yang tinggal di komplek tuh jarang gitu Pak yang melihat seperti ini. Jadi ketika saya melihat tuh kayak, duh pengen lagi kembali ke masa kecil gitu, pengen renang kayak mereka. Melihatnya sangat bahagia dan tenang sekali teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki pertanyaan terakhir Bapak, untuk yang terakhir kali untuk yang terakhir, apa pesan Bapak kepada para mahasiswa seperti saya yang ingin membantu mengembangkan pariwisata di desa ini, Pak? Dan harapan ke depannya untuk Desa Cimanggung itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, ya baiklah kalau misalkan pesan saya, sekarang kan mahasiswa itu ide, gagasan, dan pengetahuannya lebih dibandingkan kami sebelumnya. Tolong manfaatkan fasilitas-fasilitas khususnya di lingkungan. Nggak ada wilayah atau misalkan lingkungan atau misalkan barang yang tidak produktif. Tergantung bagaimana kita cara mengembangkannya gitu. Seperti contoh tadi kan bendungan yang dulunya gimana, terus kenapa namanya hidden game gitu. Hidden game itu kan, eee, permata yang tersembunyi. Ya betul, betul sekali, Yang Pak. tadinya sepi ternyata di sini tuh ada permata, Oh, gitu. ya, Makanya muncullah sangat cocok bendungan sekali. hidden game. Makanya kami harap, untuk anak-anak mahasiswa, kami percayalah bahwa kalian itu lebih pandai, lebih pintar, dan hasil dari, pendidikan kalian itu supaya nanti bisa diraih hasilnya, gitu. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas pesan-kesannya. Ya begitulah teman-teman, ini merupakan ini ya, wejangan yang sangat dalam gitu, terkhususnya bagi kita sebagai mahasiswa pariwisata, kitalah yang kelak akan mewariskan gitu ya, Pak. Siap, Kita baiklah. kelak yang akan melanjutkan, eee, dunia ini, kita kelak yang akan melanjutkan sosial budaya ini gitu. Bagaimana kita membuatnya bertahan dan tetap asri, bukan malah merusaknya ya, Pak. Iya, itu. Nah, maka dengan demikian teman-teman, mungkin sekian podcast yang bisa saya sampaikan, podcast yang bisa kami persembahkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya Siap, untuk sama-sama. berbincang santai dengan kami. PSDO Gathering PSDO. Oke. Terima kasih Bapak. Semoga kita dapat bertemu lagi ya, Pak. Amin. Jangan lupa teman-teman buat like videonya, komen, dan tunggu kami di video selanjutnya. Dadah.